Kejaksaan Negeri, Kejari, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Sulsel, memusnahkan barang bukti sabu yang merupakan hasil perkara inkrah. Kegiatan itu dilakukan di halaman kantor Kejari Pinrang, Selasa, 6 Mei 2025. Sebanyak 136,4998 gram sabu dimusnahkan dengan cara diblender. Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, Agus Bagus Kadeku Simantar mengatakan, sabu tersebut merupakan barang bukti dari perkara yang telah inkrah di triwulan pertama 2025. Sebanyak 136,4998 gram sabu yang kami musnahkan, memang jumlahnya belum terlalu banyak dikarenakan ini hasil perkara pada triwulan pertama di tahun 2025, katanya kepada tribun-timur.com. Agus mengungkapkan, pihaknya melakukan pemusnahan barang bukti di triwulan pertama untuk meminimalisir upaya penyalahgunaan barang bukti dilakukan oknum. Benar, kami melakukan pemusnahan per triwulan ini untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oknum, ungkapnya. Dia mengutarakan, hingga saat ini sebanyak 60 perkara narkoba yang ditangani. Sementara pada 2024 lalu, sebanyak 154 perkara narkoba yang ditangani Kejari Pinrang. Sampai bulan Mei 2025 ini sudah ada 60 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang kami tangani. 2024 kemarin ada 154 perkara narkoba, ucapnya. Ini artinya peredaran narkoba di Pinrang masih sangat masif. Ini harus menjadi warning bagi pemerintah juga, ujarnya. Oleh Kejaksaan, Pak. Kegiatan kami hari ini ada 2 kegiatan yang kami laksanakan. Sebetulnya hari ini adalah hari HUT daripada Persaja, Persatuan Para Jaksa Indonesia. Jadi kami berulang tahun hari ini yang ke-74. Jadi kami rangkai dengan yang pertama adalah penyerahan uang hasil lelang barang rampasan perkara tindak pidana korupsi yang sudah inkrah kepada PT Penggadian UPS Watang Sawito dengan jumlah 1,2 miliar. Ini adalah sesuai dengan putusan pengadilan bahwa hasil lelang ini diserahkan kepada Ceki PT Penggadian UPS Watang Sawito. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pemusnahan barang bukti narkotika yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kami musnahkan di sini ada 24 perkara. Kami hanya khawatir bahwa barang bukti yang kami simpan tidak menutup kemungkinan akan dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk disalahgunakan kembali. Jadi kegiatan rutin ini kami laksanakan dalam 1 tahun ada 2 kegiatan. Nah ini kami rangkai juga dengan HUT daripada Persaja itu sendiri. Kemudian ada perkara Hoarda, kemudian ada perkara Kantibom yang kami juga musnahkan pada hari ini. Ini ada sekitar berapa sabu, Pak, yang di jumlah sabu sekitar 234 gram sekian. Ya, ini adalah jumlahnya tidak terlalu banyak dengan pemusnahan kami yang sebelumnya di akhir tahun kemarin. Karena ini adalah perkara kami programkan dalam triwulan pertama harus kami musnahkan. Nah, jumlahnya tidak terlalu banyak, sedangkan masih ada perkara yang masih berjalan. Mungkin nanti di bulan November akan lebih banyak lagi barang bukti dan sabu-sabu yang akan kami musnahkan. Pak, ini bisa dijumlahkan tidak? Berapa perkara narkoba yang mulai 2024 sampai 2025 yang ditangani oleh Kejaksaan? Nah, untuk perkara narkotika di tahun 2024 ada 154 perkara yang sudah inkrah yang kami tangani. Sedangkan di tahun 2025 ini sampai dengan bulan Mei ini sudah ada masuk 60 SPDP yang kami terima. Jadi peredaran narkotika di Kota sangat-sangat pesat sekali. Sudah sampai kami ada sidangkan anak di bawah umur sebagai pengedar. Oke. Nah ya, ini harus dijadikan antisipasi oleh pemerintah dan Pinrang untuk bagaimana nantinya generasi muda ini tidak menyalahgunakan narkotika. Setahu kami koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sidrap, Kejaksaan Negeri Parepare, ini merupakan segitiga emas peredaran narkotika yang ada di Sulawesi Selatan. Terbukti Parepare kami pernah juga 3 kilo, Parepare 2,5 kilo, Sidrap juga pernah hampir bermain kilo. Nah inilah kami menjadikan barometer peredaran narkotika yang ada di daerah ini. Ada tidak kekhawatiran sendiri dari kami menjadikan barometer penanganan perkara yang kami tangani.
Di dalam 1 tahun ada peningkatan perkara narkotika yang masuk yang kami tangani. Itu masif ya? Ya, kami sebetulnya sedang berupaya mendorong pemerintah Kota Pindrang, mendorong BNN ada lab forensik di sini, sehingga adanya penyalahgunaan ini bisa kita jadikan dia sebagai pengguna. Yang sekarang ini banyak pengguna, namun tidak bisa kita obati. Ini yang harus ada rehabilitasinya. Sedangkan untuk lab ini hanya ada, yang saya tahu hanya ada di Makassar, hanya ada di Sopen. Sehingga bagaimana upaya pemerintah daerah sekarang membuat suatu lab forensik yang nantinya bisa penyalahguna narkotika yang tergantungan terhadap kita obati, bukan semata-mata pemidanaan saja. Kalau pembedahan pasti diulang lagi, itu lagi orangnya, karena perputarannya itu saja. Pemain narkotika. Artinya kan ini yang pemain dari ada sekian. yang berulang, ada yang pemain baru, anak-anak dijadikan. Masakan di sana, buka di plastiknya. Wah, semua tuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.